sifat kepemimpinan itu harusnya mencangkup dua. Yang dikatakan malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Yang pertama, jangan sampai yufsidu fiha, berbuat kerusakan. Karena malaikat kan nanya toh, loh ya Allah, apa engkau hendak menciptakan manusia yang terus berbuat kerusakan di atas muka bumi? Wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang nanti berbuat pembunuhan di atas muka bumi? Jadi sifat seorang pemimpin di muka bumi itu dua. Ya ini sifat paling minim ya jemaah. Nanti belum kita bicara i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah berfirman berbuat adillah. Adil itu lebih dekat daripada ketakwaan dalam ayat. Tapi yang minim-minim di ayat ini dibahas itu dua. Yufsidu fil ard wa yasfikud dima. Pemimpin di atas muka bumi yang Allah ciptakan, yakni kita semua nih, anak cucu Adam, para manusia itu jangan sampai berbuat kerusakan, jangan sampai saling membunuh. Ini poin ketiga ya hadirin. Sifat pemimpin yang dimaksud ayat ini itu, atau yang dikatakan ayat ini itu ya, punyalah perasaan tuh jangan sampai berbuat kerusakan. Minim adakan perbaikan loh hadirin. Jangan sampai kita ini jadi pihak, lah kok manusia sukanya ngeluh, ya itu wajar. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ya beritahu sama kita, aku tuh ciptakan kamu wahai para manusia dha'ifa, kamu tuh lemahnya luar biasa. Allah juga ngasih tahu dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21-nya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sifat dasarnya suka, memang sukanya berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, lah ditambah susah tambah ngeluh. Wa idza massahul khair manua, kalau dikasih nikmat menjadi kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Lah kita semua sholat kan. Karena kita semua sholat, jangan ngeluh. Jangan jadi manusia-manusia yang genetikanya pemimpin, tapi sukanya adalah menyesali keadaan yang terjadi tanpa pernah mau mengambil atau ikut andil berperan memberi solusi. Artinya semua salah, dalam pandangan matanya semua salah. Oh orang ini gak jelas. Oh bapak ini gak jelas. Oh ibu ini gak punya apa-apa. Loh, kalau kita mau apple to apple, mengkomparasikan, membandingkan, walaupun ya jani ya bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi memang untuk kadang introspeksi diri. Ya jangan banding-bandingkan, tapi kadang perlu untuk introspeksi ya jemaah. Ojo dibandingke dalam satu hal yang benar, ojo dibandingke untuk ditaruh introspeksi ya nanti kita nggak evaluasi yo, jangan juga, karena kan ayatnya berbunyi qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang introspeksi diri, evaluasi diri, zakkaha mensucikan dirinya. Yang maksudnya ya kita mengintrospeksi itu ya boleh introspeksi diri, muhasabah, evaluasi diri. Maksud membandingkan tuh begini, cobalah komparasikan. Ibu ini sudah umurnya 60 tahun. Kita ini baru misalnya 20, 25 atau 30 tahun. Yo bagaimanapun secara umur kan lebih tua ibu ini dibanding kita. Kalau dibanding amal solihnya beliau dengan amal solih kita, pasti kita jauh tertinggal. Karena mau gak mau beliau hidupnya sudah lebih lama. Kalau umur kita 30, beliau 60, berarti umur beliau 2 kali lipat dari umur kita. Peran sholatnya beliau lebih banyak daripada sholat kita, ya nggak Mas Yo? Ya masa umur 30 tahun sholatnya lebih lama daripada yang umur 60 tahun, kan nggak mungkin. Pasti kan lebih lama sholatnya yang 60 tahun. Kalau dua-duanya sama-sama sholat loh, kecuali yang 60 tahun ini nggak pernah sholat, itu lain. Tapi kan kita tuh diajari oleh ulama-ulama kita, kalau mandang yang lebih tua, pandanglah dengan pandangan beliau pahalanya lebih banyak, kita yang masih muda pahalanya sedikit. Kalau yang lebih muda, pandanglah, Masya Allah masih muda, belum ada dosa, kita yang sudah tua dosanya terlampau banyak. Sebaik-baik dia atau sebaik-baik kita masih lebih baik dia, seburuk-buruknya dia lebih buruk kita. Ada kalimat masyhur ini indah ya hadirin, kalau kita praktekin emang begitu hadirin. Jadi kembali yuk dalam bahasan
Diciptakannya kita itu bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, bukan juga untuk menumpahkan darah. Artinya ini malaikat nanya, seolah-olah malaikat itu mengetahui ilmu khusus, pengetahuan mereka tentang tabiat manusia. Karena Allah telah mengabarkan bahwa jenis makhluk ini diciptakan dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam, yang kemudian diberi bentuk, atau mereka memahami lumpur hitam yang diberi bentuk sebagai ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Yang namanya manusia itu memang punya hawa nafsu hadirin, yang selalu condongnya innan nafsa la amaratum bisu, ngajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah beri rahmat. Jadi manusia itu juga dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi nanti ada dua kecenderungan. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Dalam halaman 199 demikian dikatakan Imam Qurtubi. Yang demikian ini Imam Qurtubi mengatakan manusia bicara tentang kezaliman ada, tapi ada juga yang mencegah kezaliman. Jadi ada manusia itu yang berbuat zalim, ada juga manusia yang melarang, mencegah orang lain dalam berbuat kezaliman. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ucapan malaikat tersebut bukan merupakan penentangan terhadap Allah, bukan pula kedengkian terhadap manusia sebagaimana yang kadang disalahfahami oleh sebagian orang. Karena Allah telah mensifati malaikat sebagai makhluk yang tidak pernah mendahului daripada apa yang Allah telah ucapkan, yakni enggak pernah membangkang kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah la ya'sunallah, enggak pernah maksiat kepada Allah. Jadi ayat ini tuh malaikat aja tuh menentang Allah. Ya Allah, bukan. Dibantah oleh para ulama tafsir di sini. Nih malaikat itu yang nggak pernah maksiat sama Allah. Kalimat tadi itu ya karena semata malaikat tahu sifat dasar manusia itu berbuat rusak, sukanya bunuh, membunuh, menumpahkan darah. Tapi kata Al-Imam Al-Qurtubi bukan cuma berbuat zalim, tapi ada juga nanti manusia yang mencegah kezaliman. Ada dua sisi sudut pandang. Kata Al-Imam Al-Qurtubi di halaman 199 dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi jawaban atas pernyataan malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Ini ayat penggalan terakhir ini. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tuh yo lebih tahu. Aku kan Allah. Kan begitu ya maksudnya. Kalian tuh nggak tahu apa-apa. Itu sebenarnya tuh maknanya dalam loh hadirin. Coba kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Sejatinya Allah lagi mengajarkan kepada kita semua bahwa hakikatnya apapun yang terjadi, walaupun kadangkala kita merasa ini nih nggak sesuai sama harapan saya, tetap yakinlah, baik sangkalah kepada Allah bahwa rencana Allah lebih baik dari rencana kita. Sebagus apapun manusia berencana kan ujung-ujungnya an-nasu mudabbir, Allahu muqaddir. Manusia hanya bisa berencana tapi Allah tetap yang menentukan. Manusia itu berencana, silakanlah hadirin. Mau berencana, saya besok 2022 bakal ini, bakal itu, bakal Z. 2023 A, B, C, X, Z. 2024 punya, silakan. Jangan lupa Allah yang akan mentakdirkan. Dan takdir Allah itu mesti baik. Semuanya takdir Allah tuh mesti baik. Kenapa harus lewat sini dulu? Kenapa harus ketemu dia dulu? Loh, kadang orang tuh kuat, ada caranya hadir. Bisa dia sadar menguatkan dirinya, atau kuat itu karena dibenturkan oleh keadaan. Makanya inni a'lamu ma la ta'lamun ini maknanya Allah tuh lebih tahu wes. Kalian tuh nggak tahu apa-apa. Artinya Allah mengetahui bahwa di balik penciptaan manusia terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerusakan yang malaikat sebut-sebut tadi. Ini kalau menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di halaman ke-200. Jadi Allah itu lebih tahu loh. Aku yang lebih tahu.
Aku menciptakan manusia ini maslahatnya lebih besar daripada mafsadat kerusakannya. Kita itu penciptaannya, nanti maslahatnya itu harus lebih besar daripada kerusakannya. Kalau jadi manusia rusaknya tambah parah, wah ini ada yang harus dibenahi nih. Dari kitanya, dari sekeliling kitanya, dari sistem-sistemnya, itu emang harus ada yang dibenahi. Manusia tujuan utamanya Allah menciptakan supaya banyak membawa kemaslahatan. Kalian tidak tahu bahwa aku akan menjadikan di antara mereka, para manusia maksudnya, nabi dan rasul yang aku utus untuk hidup di tengah-tengah mereka, membimbing mereka. Di antara mereka juga ada yang menjadi siddiqin, orang-orang yang membenarkan, atau orang-orang yang juga senantiasa berada di atas kejujuran. Kejujuran dalam iman, kejujuran dalam taat, dan yang lainnya. Yang kedua, aku akan jadikan di antara mereka ada yang menjadi syuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid. Dan aku jadikan di antara mereka ada orang-orang salih. Yang keempat, aku jadikan mereka juga orang-orang yang taat di antara mereka. Yang kelima, aku jadikan di antara mereka ahli zuhud, orang-orang yang tidak silau terhadap dunia. Dunia itu bukan di hati, tapi dunia itu di tangan, sehingga mereka gak mudah tersilaukan dengan apa yang Allah perlihatkan di hadapan mereka perihal dunia. Yang keenam, aku jadikan mereka sebagai wali. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itu walinya orang beriman. Sebagai apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi orang-orang yang disebut walinya Allah, dia akan membawa dari kegelapan menuju yang terang benderang, dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari barang batil menuju kepada yang haq. Karena Allah yang nanti akan menjadi walinya bagi mereka. Waliullah, tahu kan istilah waliullah? Ada waliullah, ada orang-orang yang dijaga Allah, orang-orang yang dalam hidupnya mendapat banyak karomah dari Allah, ada maunah dari Allah, dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketujuh, kami jadikan di tengah-tengah mereka hadir orang-orang baik yang selalu mendekat kepada Allah. Yang kedelapan, kami hadirkan di antara mereka ada yang menjadi ulama yang mengamalkan ilmu. Yang kesembilan, ada di antara mereka orang-orang yang khusyuk, mencintai Allah dan Rasulnya. Ini cinta sama Allah tuh butuh khusyuk, hadirin. Mencintai Allah butuh khusyuk. Ada istilah Laila Majnun, ini kisah. Ada Majnun itu mencintai Laila. Majnun mencintai Laila. Nama aslinya siapa, Mas? Qais bin Mulawah. Nama aslinya Qais bin Mulawah. Tapi karena ini sama Laila itu cintanya ya berlebihan, jadi sampai-sampai dikira Majnun. Ini orang gila ini, cintanya berlebihan. Karena emang kadang sifat-sifat orang yang lagi jatuh cinta kadang begitu. Dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Qais bin Mulawah, Majnun, tergila-gila sama Laila. Waktu suatu ketika ada hewannya Laila, katakanlah kucing gitu ya hadirin. Pokoknya semua item yang terkait Laila, Qais bin Mulawah atau Majnun ini hafal betul. Sendalnya Laila, tunggangannya Laila, peliharaannya Laila, bahkan kucingnya atau hewannya si Laila itu pun juga dihafal sama Qais. Suatu ketika ada orang lagi sholat jamaah. Zaman dulu kan tembok-tembok ini belum ada. Karena padang pasir juga panas, jadi hallnya tuh hall terbuka. Ini nggak ada tembok-tembok terbuka gitu. Orang lagi sholat, Allahu Akbar. Lagi sholat, hewannya Laila ini lewat nih. Waktu itu Qais bin Mulawah berlari mengejar hewannya si Laila.
hewannya Laila ini melintasi daripada orang-orang yang lagi sholat. Sama Qais bin Mulawah, orang yang lagi sholat dilewatin di depannya, set gitu. Lepas sholat, Qais dikejar sama orang yang lagi sholat. Qais, kita lagi sholat, kamu kok lewat sih depan kita? Kamu nih gimana? Orang kita lagi sholat, kamu malah lewat di depan kita. Kata Qais, aku tidak tahu bahwa aku melewati orang-orang yang sedang sholat karena aku sibuk mengejar hewannya Laila. Loh, kalian ini yo aneh. Kalian mengaku mencintai Allah, kalian lagi sholat kok yo terganggu sama aku yang lewat di depan kalian. Itu namanya kalian gak khusyuk. Lah kalau khusyuk kan kayak saya toh, saya lagi mengejar hewannya Laila ini, saya gak mandang mau saya nanti nabrak, mau saya nanti melewati orang yang lagi ini. Saya gak peduli itu. Yang saya pedulikan adalah hewannya Laila. Kalian ini ngaku cinta sama Allah, tapi kok ini saya lewat kalian gak khusyuk ya. Kalian tuh sebenarnya sholat tuh khusyuk atau enggak? Akhirnya jadi perenungan, iya juga ya. Lawang dia cinta sama manusia aja bisa begitu. Lah kita nih sholat dikit-dikit terganggu. Suara tek nih, weng lewat. Alpotnya, weng gitu. Padahal dulu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu yo hebat-hebat hadirin. Sampai-sampai sahabat Nabi itu begini, ada yang kakinya mau diamputasi, salah seorang sahabat Nabi, semoga Allah memuliakan beliau. Beliau bilang begini, mau nggak nanti dibius dulu? Ada tabibnya, dokternya bilang nanti dibius dulu biar nggak sakit. Jawaban sahabat Nabi apa? Nanti amputasi kaki saya di saat saya sedang sholat, ketika wajah saya sudah mulai memerah dalam sholat saya. Allahu Akbar. Gak pakai bius-biusan hadirin. Beliau sholat, sahabat Nabi, Allahu Akbar. Ditunggu sampai aba-aba ini wajahnya memerah. Begitu wajahnya memerah, langsung dipotong kakinya. Masya Allah. Dan gak geter sedikit pun, gak geter, gak ngerasa sakit. Karena benar-benar sabda Nabi itu masuk ke relung jiwa mereka, dan dijadikan sholat sebagai penyejuk, penggembira buat Nabi. Dan itu berlaku untuk para sahabat juga. Makanya Nabi itu bilang kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, gembirakan aku dengan kumandang azan, penanda masuk waktu sholat. Jadi para sahabat Nabi ya, karena didikan Nabi betul-betul, gemblengan Nabi betul-betul, para sahabat Nabi itu kalau sholat yuk nyaman betul. Kalau sholat tuh sampai hadirin, ada anaknya daripada Zubair. Anaknya Zubair itu kalau sholat enggak gerak, sedikit pun gerak enggak. Hingga merpati jikalau hinggap di atas kepalanya tidak bisa membedakan mana pohon, mana manusia. Saking anaknya Zubair kalau sholat tuh khusyuk banget, tenang betul. Ini loh tanda cinta hadirin. Cinta kepada Allah yang cinta kepada Allah berusaha agar kita itu betul-betul tulus mencintai Allah. Dan kalau kita cinta kepada Allah, betul-betul fokusnya itu hanya Allah. Dunia ditinggalkan sebentar, digeletakin sebentar. Maka ada kalimat masyhur, Nabi bersabda di hadis Muslim, sallu salatal muwaddi'. Salatlah kamu sebagaimana ini salatmu yang terakhir. Yuk, mau ngapa lagi hadirin kalau udah ini salat terakhir nih? Mau apa lagi kira-kira? Nanti salam meninggal dunia. Kira-kira nek jam 8 tiba-tiba jadwal kematian kita. Jam 8 nanti meninggal ya. Mending pulang, mandi, sarapan, atau mending baca Quran sampai nanti jam 8. Ya mending baca Quran sampai jam 8. Gak ada yang pulang saya yakin. Jamaah, ini dapat WhatsApp semuanya ya dari malaikat. Jam 8 akan jadwalnya meninggal dunia semua. Yuk, ayo jamaah kita tadarus terus Al-Quran. Nanti jam 7.59 ngucap la ilaha illallah. Udah selesai. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Lah kok enak banget hadirin. Kalau bisa disetting begitu ya enak hadirin. Tapi kan kematian itu datangnya suka-suka mendadak. Kadang kita nggak punya persiapan. Maka jadilah hamba Allah itu yang
Kalau dalam kalimat sini halaman ke-200-nya, Allah menciptakan makhluk yang lebih besar maslahatnya daripada mafsadatnya. Di antara poin ke-10-nya adalah Allah menciptakan orang-orang yang khusyuk mencintai Allah dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu ya harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kalau benar cintanya kepada Allah, Allah tuh lebih tahu nanti apa yang terbaik buat kita. Dan gembiranya itu begini hadirin, kalau hari ini kita melihat rencana-rencana terbaik versi kita tidak sesuai dengan yang pada kenyataannya, harusnya kita tuh senang dan berbahagia. Karena boleh jadi apa yang terbaik menurut kita belum terlaksana, itu akan Allah ganti dengan rencana Allah yang jauh lebih indah, yang akan membuat kita bahagia. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Sakit di awal itu ya kadang memang untuk jadi shock terapi, tapi berikutnya kan kadang kita lebih baik. Orang-orang tahu, dia main bola, wah backnya ini salah nih, kurang nih. Itu sebabnya kenapa bola sampai bisa masuk menjebol gawang kita. Lawan kok bisa jebol gawang kita, ini kekurangannya pasti ada. Akhirnya kan berbenah, evaluasi diri. Oh, back belakangnya harus diisi si fulan nih, karena si fulan ini lebih cekatan ngejar lawan, ngejar penyerang. Si fulan ini juga lebih tinggi nanti kalau sundulan-sundulan dan seterusnya. Ini tuh analogi aja diri. Loh kenapa toh kok kita bisa dicurangi misalkan? Berarti kan ada yang lemah di sistem kita, sampai bisa ada orang kok mencurangi kita. Akhirnya kan kita berbenah, memanajemen sesuatu dimulai dari nol lagi. Gimana supaya nggak ada celah nih untuk yang culas, khianat, menipu. Atau berikutnya kita lebih berhati-hati lagi nih. Oh jangan sampai nih ada orang baru merapat kemudian bermaksud ABC XYZ nih, jangan sampai terulang lagi nih. Akhirnya dari situ kan kita berbenah, walaupun memang kadang harganya yo mahal. Itulah pengalaman. Sampai ada kalimat bahasa Inggris itu, experience is the best teacher. Experience, pengalaman itu guru terbaik. Karena mahal harga kalau belajar dari pengalaman. Kadang kita yo bebel loh hadirin. Belajar dari teori-teori itu kadang nggak masuk hadirin. Teori. Begitu dibenturkan sama pengalaman, baru nyek. Oh iya ya. Kadang pengalaman itu loh hadirin yang membuat kita betul-betul seperti dikampleng, sadar oleh. Kamu sadar, akhirnya betul-betul sadar nih kita. Belajar dari mana? Pengalaman. Makanya pengalaman itu yo mahal, pengalaman itu yo guru terbaik. Pengalaman itu kalau kita belajar dari pengalaman, kita akan ingat seumur hidup, karena kita ngalamin sendiri. Meskipun ya kalau saya boleh saran, jangan sampai ngalamin lah, cukuplah apa yang terjadi sama orang lain jadi pembelajaran untuk diri kita sendiri. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi intinya Allah itu lebih tahu bahwa penciptaan terhadap manusia menjadi khalifah di muka bumi itu maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Dan Allah lebih tahu daripada malaikat. Ini penunjuk, ini pemberitahuan bahwa Allah itu lebih tahu. Malaikat sepintar apapun tetap Allah yang maha tahu, karena malaikat saja Allah yang cipta. Sebuah hadis sahih menyatakan bahwa jiwa para malaikat naik menghadap Allah dengan membawa amal hamba-hambanya. Maka Allah akan menanyakan kepada malaikat, padahal Allah lebih tahu tentang keadaan manusia. Dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami datang kepada manusia ketika mereka sedang mengerjakan sholat, dan kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat. Hal itu karena mereka datang bergiliran mengawasi kita, dan mereka berkumpul bertemu pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi subuh asar itu tuh malaikat turun sama naik, gantian shift kalau bahasa kita ya. Kerja itu kan ada shift-shiftnya. Shift pagi jam 8 sampai jam 5 sore.
shift siang jam 1 sampai jam 9 malam, shift malamnya jam 9 sampai jam 8 pagi. Nah, malaikat tuh ada shift-shiftannya hadirin. Subuh ini ganti shift tadi tuh. Makanya dalam Al-Quran, inna sholatal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat fajar, sholat subuh itu karena benar-benar adalah masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Yang sholat tuh dilihat malaikat semuanya. Nanti malaikat lapor sama Allah. Allah nanya tuh bukan karena Allah nggak tahu. Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu, tapi Allah bertanya karena memang Allah menugasi para malaikat untuk mengawasi hamba-hamba. Ya, tanpa ditugasi pun Allah tahu hadirin. Allah yang maha tahu. Innallaha sami'un alimun. Allah maha mendengar lagi maha alim, mengetahui. Gak perlu bagi Allah. Hal ini Allah tanya agar supaya bahwa malaikat ini menjalankan tugas. Dan itu diperkenankan juga. Malaikat menjalankan tugas ataupun malaikat tidak menjalankan tugas, Allah mah tetap tahu. Lalu kemudian ditanya malaikat, gimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Aku tinggalkan hambamu ya Rabb, manusia dalam keadaan sholat subuh. Nanti pas asar ganti shift lagi, ditanya lagi, kamu gimana datang ke hambaku dalam keadaan sholat? Kamu meninggalkan hambaku dalam keadaan apa? Mereka sholat asar. Yurfa'u ilaih amal lail qabla amal nahar, wa amalun nahar qabla amalil lail. Amalan hari, amalan malam diangkat kepada Allah sebelum siang, amalan siang diangkat kepada Allah sebelum malam. Jadi amal kita malam naik pas subuh. Ini amal kita dari subuh sampai asar naik pas asar. Amal dari asar sampai subuh naik pas subuh. Kalimat masyhurnya sahabat Nabi setelah mendengar Nabi bersabda badiru bil amal, bersegeralah kalian dalam beramal salih. Itu kan ada kalimat sahabat Nabi bagus begini, kalau kamu berada dalam waktu pagi jangan tunda sampai sore. Kalau berada di waktu sore, beramal solehnya jangan tunda sampai pagi. Itu karena beliau juga memahami teks hadis ini. Amalan subuh naik pas asar, amalan asar naik pas subuh, dilaporkan. Ini hambamu begini ya Allah. Makanya kalau kita udah punya niat nih mau berbuat baik, kalaupun terlewat waktu pagi, waktu sore, bismillah pun nggak ada masalah. Walaupun istimewanya memang di hadis Tirmidzi waktu subuh. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Nggak ada hari kecuali yusbih, di waktu subuh. Malaikat menjumpai seorang hamba. Wa yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti itu orang-orang yang berinfak sedekah subuh. Itu memang ada hadis khusus sedekah subuh. Jadi kalau ditanya itu hadis sedekah subuh, riwayat siapa? Riwayat Imam Tirmidzi. Memang khusus sedekah subuh, didoakan langsung para malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti untuk orang yang berinfak di waktu subuhnya. Wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, miskinkan, binasakan orang yang tidak mau bersedekah di waktu subuh. Jadi subuh itu memang ada hadis sendiri, tapi kalau nanti menimbang hadis secara keseluruhan, subuh katakanlah terlewat, tidak perlu disesali. Besok kalau masih hidup ya dilakukan, tapi di hari itu keluarkan saja di waktu asar. Karena waktu asar malaikat itu naik laporan kepada Allah. Allah nanti bertanya, kamu meninggalkan hambaku dalam keadaan apa? Aku meninggalkan hambamu dalam keadaan sholat, atau dia dalam keadaan beramal salih. Bagus. Kalau kata-kata para sahabat tadi kita aplikasikan. Kalau waktu siang jangan tunda waktu sore, kalau beramal waktu sore jangan tunda sampai waktu siang atau pagi. Jadi gercep gitulah hadirin dalam beramal. Dan Islam itu tidak suka kan menunda-nunda. Nabi itu paling gak seneng kalau ada yang nunda-nunda. Misalkan Nabi memerintahkan kumpul, ada Ghazwah Badr, kumpul Ghazwah Uhud. Nabi paling gak suka kalau ada sahabat yang nunda-nunda, tuh gak suka.
Sampai pernah ada kisahnya Ka'ab bin Malik. Woyo ini panjang banget jemaah. Sampai Ka'ab bin Malik itu menunda, santailah nanti saya nyusuli, jalan duluan deh. Akhirnya Ka'ab bin Malik nggak ikut perang Tabuk. Didiemin hadirin beberapa puluh hari. Allah. Hingga turun wahyu, akhirnya Ka'ab bin Malik ini dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan gara-gara apa? Nunda. Maka jangan gampang-gampang nunda. Nanti, apalagi yang punya hutang nih, begitu ditagih ngomongnya entar, besok, singkatannya tarsok lah. Kadang juga ditagih lebih galak daripada yang menghutangi. Yang punya hutang kok lebih galak sampai tolak pinggang begini. Itu gimana ceritanya? Ditagih bilangnya besok tanggal 2, besok tanggal 15, tinggal 5, besok tanggal 30. Akhirnya 1 tahun berlalu, uangnya bablas. Hati-hati, Rasulullah pernah bersabda di riwayat Muslim, kita sudah mengkhatamkannya kemarin di jilid yang kedua. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruhnya seorang yang beriman tertahan dari masuk surga hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dilunasi. Gak bakal masuk surga sebelum hutangnya lunas. Lah kalau ahli warisnya faham, ahli warisnya melunasi, alhamdulillah. Lah kalau ahli warisnya serakah semuanya, tamak semuanya, nggak mau melunasi orang tuanya, rumah dijual, sawah dijual, mobil bekas orang tua dijual, jam tangan orang tua, semua perabotan rumah dijual, hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, utangnya orang tua nggak dibayar. Anda akan bayar besok dengan pahala dan dosa. Pahala ditransfer atau dosa yang ditransfer kepada Anda, sehingga nanti bisa-bisa kalau pahalanya habis dicampakkan di jurang kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Maka yuk bayar hutang. Cepet yang masih punya hutang. Walau 1000 hutang tetaplah hutang. Walaupun 1000 bayar. Walaupun 1 buah gorengan makan bakwan, misalkan dulu tahun sekian harganya 100 perak, bayar. Yang dulu sering darmoji itu loh hadirin, dahar limom bayar siji, bayar. Datang yang di sekolah, sama mungkin tukangnya, sama mungkin kantinnya, sama mungkin yang ada di tempat-tempat itu, bok-bonnya yang mungkin jualan makanan, bayar. Datang, Bu, mohon maaf dulu saya sering darmoji, dahar limong bayar siji, ini sekarang Bu saya ganti ya, nih kasih uang, lebihin nggak apa-apa, 100.000, 50.000. Wah, saya itu udah banyak banget, nggak kehitung lah. Sekarang tukang penjualnya saya nggak tahu di mana. Sedekah atas nama beliau. Karena mungkin anak SD dulu saking ramenya, tiba-tiba tangannya ngutil, atau anak SD dulu ngelihat ada mangga, jambu, main petik aja tanpa pernah itu, sedekah atas nama beliau. Ya Allah, saya sedekahkan nih pohon jambu di perjalanan pulang saya dari sekolah saya, ini saya sedekahkan untuk pemilik pohon jambu. Sedekahin, itu kata Al-Imam An-Nawawi, disedekahkan atas nama beliau. Satu ayat ini intinya adalah inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Artinya sesungguhnya Allah mengetahui hikmah secara rinci di balik penciptaan manusia, meskipun keadaannya seperti yang disebutkan malaikat tadi, tapi malaikat tidak lebih tahu daripada Allah. Halaman 201 di paragraf yang keempat dalam hadis tersebut, paragraf yang keempat sampai 5. Jadi begitu hadirin. Di sini dijelaskan sama Al-Imam Ibnu Katsir kewajiban mengangkat khalifah dan beberapa masalah yang menyangkut tentang kekhalifahan. Metode pengangkatan khalifah ada di halaman 202 sampai 203. Syarat-syarat menjadi seorang imam yang nanti menjadi pemimpin khalifah di atas muka bumi. Siapa saja syarat-syaratnya itu nanti dibahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah, kalau masih hidup.
Insya Allah. Begitu hadirin, sampai sini dulu. Terima kasih sahabat di TikTok, di YouTube, di Instagram sudah berkenan membersamai dalam kajian setiap subuh. Semoga paket datanya yang dikeluarkan, wifi-nya yang dikeluarkan di jalan Allah digunakan untuk live streaming, Allah ganti dengan syurga firdaus tanpa hisab insyaallah. Dan mudah-mudahan hadirin sehat walafiat, mulia dunia akhirat, hidupnya selalu dalam ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dikelilingi oleh pihak-pihak yang tulus, yang ikhlas, yang senantiasa menasihati dalam kebenaran, yang senantiasa menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran insyaallah. Hadirin, kita buka sesi tanya jawab. Bila ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan, waktu dan tempat dipersilakan. Tapi sebelum itu, kalau ada di antara jamaah TikTok, YouTube, Instagram, bila mana ada yang berkenan hendak bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Begitu ya, muslimin muslimat, hadirin hadirat, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan juga diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari DWB Salam Juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mujid bertanya Ustaz, bagaimana kita menyikapi orang yang selalu berpandang buruk pada orang padahal orang itu belum tentu buruk. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullah salah jaza. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, sekeluarga besar beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana menyikapi orang-orang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain? Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran surah 25 Furqan ayat ke-63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil berprasangka buruk, mencemooh, membuli, menghina, merobek-robek, sumpah serapah, caci maki dan yang lain sebagainya, qalu salama, stay cool aja, qalu, ucapkan salama, yang mendamaikan, yang menyelamatkan, yang salam lah, yang bagus-bagus. Dan kita nggak perlu ambil pusing menyikapi orang ini. Sikapi dengan apa? Haunan, rendah hatilah. Pokoknya kalau ada orang, wah kamu gak jelas, apa tuh kamu jasanya untuk ini? Ya saya memang bukan siapa-siapa, makasih ya, sehat-sehat selalu. Ucap aja yang baik-baik. Kamu tuh bisa apa gini-gini? Ya memang saya gak bisa apa-apa, mohon maaf ya udah. Kadang orang itu gak perlu kok dibalas, dia cuma cukup diiyakan aja, ho-ohin aja kalau kata orang Jawa. Ho-oh, diiyain aja. Kamu tuh dasar kamu begini begitu. Iya, mohon maaf, makasih ya, saya perbaiki dah. Kadang nggak perlu dilawan, cukup begitu aja. Capek sendiri nanti. Dan rumus yang berulang kali disampaikan, jangan fokus kepada yang membenci kita, fokuslah kepada pihak yang mencintai kita. Karena yang benci kita gak butuh dijelaskan. Ya mbok gak usah jelasin, gak usah capek-capek jelasin. Yang benci sama kita gak perlu dijelaskan. Kita tuh gak perlu jelasin sama yang benci, karena sebetapapun kita menjelaskan kepada pembenci, pembenci tetap akan membenci. Yang mencintai kita, yuk tetap akan mencintai kita. Karena mereka tanpa dijelaskan sudah tahu siapa kita. Jadi fokusnya kepada yang mencintai saja. Mereka buruk sangka, nanti stay cool, ucap yang baik-baik, iyakan saja, ho-ohkan saja. Terus yang satu lagi, kalau bisa, sebisa mungkin doakan ya jemaah. Waduh, jangan sampai terlalu banyak kebencian tersebar di muka bumi ini. Hadirkan rasa cinta, doakan. Sebetapapun orang itu mangkeli banget, duh orang ini kok zolimnya kebangetan, ya Allah. Orang ini tuh pokoknya membuat hati kita, kok bisa ya orang ini berbuat demikian. Pokoknya tetap doain aja yang baik-baik.
doain yang baik-baik. Berat Ustadz, ya memang di situ pahalanya. Kalau gampang ya pahalanya sesuai dengan kadar perbuatan, tapi kalau susah di situ kadar pahalanya. Doakan. Beliau ya tetap butuh didoakan. Ya Allah, lembutkan hatinya. Ya Latif, wahai Zat yang maha lembut, lembutkan hatinya untuk tidak buruk sangka. Lembutkan hatinya ya Latif agar beliau tidak membenci kepada siapapun. Begitu hadirin, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab.